Oke, kita sekarang masuk ke materi berikutnya, persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui titik singgungnya. Jadi kalau tadi kan diketahui gradiennya, gitu ya. Lalu untuk posisi dari titik singgungnya itu baru dari kemudian. Jadi kalau yang tadi ada gradien, lalu kemudian ya kita mencari persamaan garis singgung yang gradiennya sama dengan M. Kemudian dari situ kalau kita substitusikan ke persamaan lingkaran baru diperoleh posisi dari titik singgungnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mengetahui posisi dari titik singgungnya, bagaimana kita menentukan persamaan dari garis singgungnya? Ya, kita mulai dari yang sederhana dulu, yaitu untuk yang lingkaran berpusat 0,0. Nah, di sini kita nggak tahu berapa gradiennya, kita cuma tahu dia melewati titik x1, y1. Ya, saya beri nama x1, y1 supaya tidak ambigu dengan xy sebagai variabel. Nah, kita bisa menggunakan sifat bahwa kalau kita menarik garis dari titik pusat menuju ke titik singgung, maka dia akan tegak lurus dengan garis singgungnya. Jadi kalau kita tarik seperti ini pasti akan siku-siku. Ya, tentunya di sini kalau seandainya titik singgungnya itu di R,0 atau min R,0, jelas itu pasti yang garis vertikal. Ya, jadi itu kan sudah cukup trivial. Itu tidak perlu kita tinjau. Kalau pas di atas 0,R atau 0, min R juga pasti menjadi garis horizontal. Itu juga kasus yang lebih trivial dan mungkin nggak perlu kita tinjau secara spesifik. Tapi kalau di titik yang lain bagaimana? Nah, ini ya yang menjadi pertanyaan. Nah, di sini titik x1, y1 ini titik pada lingkaran, berarti dia pasti memenuhi persamaan dari lingkarannya. Dan kemudian kalau kita tarik garis dari 0,0 ke x1, y1, jadi bagaimana? Nah, garis yang melalui 0,0 dan x1, y1. Ya, mungkin garisnya bolehlah saya perpanjang. Ya, cukup jelas. Kalau seperti ini berarti gradiennya adalah y1 dibagi x1. Dan karena dia melewati 0,0, berarti mudah dipahami bahwa garisnya adalah y sama dengan y1 per x1 dikali x. Gradiennya adalah y1 dibagi x1, dan karena dia melewati 0,0, ya berarti kan ya kita tahu pasti y sama dengan m kali x ya. Tidak ada tambahan konstantanya atau 0 konstantanya. Nah, padahal garis singgung ini pasti tegak lurus dengan garis dari pusat ke titik singgung. Ya. Jadi garis singgung yang melalui x1, y1 itu dia tegak lurus dengan garis di atas. Sehingga gradiennya adalah, ya mungkin saya bisa menyebutnya M aksen, begitu, sama dengan minus seper y1 per x1. Karena dia pasti tegak lurus dengan garis yang menghubungkan 0 dengan x1 y1. Berarti ini M aksen sama dengan
minus X1 dibagi Y1. Ya. Nah, kemudian garis singgung dia sudah kita ketahui gradiennya dan juga diketahui titik yang dilalui. Kita bisa menggunakan rumus persamaan garis. Nah, jadi persamaan garis singgungnya berarti Y min Y1 sama dengan gradiennya min X1 per Y1 dikali X min X1. Ya, tapi ini masih belum cukup sederhana. Kita bisa kalikan dengan Y1, berarti Y1 dikali Y dikurangi Y1 kuadrat sama dengan minus X1 X pengen ya, jadi plus ya, plus X1 kuadrat. Kalau kita pindah ruaskan berarti X1X tambah Y1Y sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Nah, padahal X1Y1 dia terletak pada lingkaran, berarti dia pasti memenuhi persamaan lingkaran. Berarti X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat pasti sama dengan R kuadrat. Nah, jadi kita punya rumusnya menjadi rumus persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan titik singgung X1, Y1 adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ya, tentu saja hanya ada satu kemungkinan ya untuk titik singgung. Ya, jadi seolah-olah di sini ini kan dari persamaan utamanya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, yang X-nya salah satunya menjadi X1, yang satu tetap X. Y-nya juga sama, satunya tetap Y, yang satu menjadi Y1. Dulu waktu SMA, guru saya menyebutnya namanya aturan bagi adil. Tapi dulu saya tidak dijelaskan bagaimana ketemunya. Tapi ya di kuliah itu dipelajari dan saya jadi paham bagaimana ketemu rumus untuk garis singgung ini. Jadi ingat di sini ada variabel adalah X dan Y. Jari-jari sudah diketahui. R1 Y1 adalah koordinat dari titik singgung. Kali ini kita kembali tinjau bagaimana untuk kasus lingkaran dengan pusat sebarang, yaitu H, K dengan jari-jari R juga. Nah, di sini ya kita nggak tahu posisi H, K di mana. Itu bisa jadi di kuadran 1, 2, 3, 4 dan ada kemiringan X1, ada singgung X1, Y1. Nah, kita belum tahu berapa kemiringannya, tapi kita bisa menggunakan ide yang sama dengan cara sebelumnya. Kita menarik garis dari titik H, K dan melalui X1, Y1. Ya, ini gradiennya adalah bukan M1 saya sebut Y1 dikurangi K dibagi X1 dikurangi H. Ini gradiennya ya. Karena kita mencari ya ini ya perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Ini H, K menuju X1 Y1, berarti Y1 minus K
dibagi X1 minus H. Nah, lalu kemudian persamaan garisnya adalah ada melewati Y1, Y1, berarti Y min Y1 sama dengan M1 dikali X min X1. Ini ya. Ya, ini mungkin tidak perlu kita jabarkan, karena juga nanti yang dipakai bukan garis yang itu, tapi garis singgungnya. Nah, untuk garis singgung itu kan harus tegak lurus kan, dengan garis yang menghubungkan pusat dengan titik singgung. Berarti untuk gradien dari persamaan garis singgung berarti M2 sama dengan minus seper M1 atau sama dengan ya minus dari Y1 minus K dibagi X1 minus H. Nah, kemudian ya kita ingin mencari persamaan garis singgung, berarti gradiennya ini, kemudian juga dia harus melewati titik X1 Y1. Ya, jadi ini persamaan garis singgungnya adalah ya berarti Y min Y1 sama dengan M2 dikali X min X1, atau di sini Y min Y1 sama dengan minus Y1 minus K dibagi X1 minus H dikali X min X1. Maaf, lupa saya balik ya. Ini X1 min H, maaf, lupa saya balik. Ini X1 minus H dibagi Y1 minus K. Jadi ini, yang ini harusnya X1 minus H, ini Y1 minus K. Ya, sehingga di sini kita bisa buat ini berarti Y min Y1 dikali Y1 min K begini sama dengan minus X1 min H dikali X min X1. Ya, cuma pertanyaannya sebenarnya kita bisa menyederhanakan bentuk ini ya. Oke. Ya, supaya dia jadi bentuk yang sederhana gitu ya. Oke, kita bisa ini aja. Berarti ini Y1 minus K dikurangi Y1 minus K begini sama dengan minus X1 min H X ditambah X1 min H dikali X1. Ya, kita sederhanakan. Kita sederhanakan. Ya, yang ada X dan Y kita pindahkan ke sebelah kiri semua. Lalu yang ada X1 Y1 saja kita pindahkan ke sebelah kanan. Berarti ini menjadi X1 minus H dikali X ditambah Y1 min K dikali Y. Ini harus sama dengan X1 min H dikali X1 begini ditambah Y1 min K dikali Y1. Nah, yang jadi masalah kan kita
belum bisa menyederhanakan bentuk yang di sebelah kanan. Kenapa? Karena ini belum sama persis dengan persamaan lingkarannya. Yang kita tahu kan ini X1 min H dikuadratkan ditambah Y1 min K dikuadratkan sama dengan kuadrat dari jari-jari. Ini yang kita ketahui. Karena apa? X1 Y1 masuk ke dalam lingkaran, ya. Nah, berarti yang ruas kanan sebisa mungkin kita buat menjadi seperti ini, supaya bisa menjadi sama dengan X kuadrat. Oke, berarti kita tambahkan berapa ini? Berarti ini X1 min H dikali X1 supaya menjadi ini ya. Oh, berarti ditambah X1 min H dikali minus H ini ya. Ditambah Y1 min K dikali dikali Y1 ditambah dengan Y1 min K dikali min K, sehingga nanti mudah atributif akan sama dengan bawahnya. Berarti yang ruas kiri juga harus tambahkan hal yang sama. Berarti X1 min H X ditambah X1 min H dikali min H ditambah dengan Y1 min KY ditambah Y1 min K dikali min K. Ini harus sama dengan yang di ruas kanan. Nah, berarti di sini yang di ruas kanan menjadi L kuadrat, yang di ruas kiri menjadi, kita pakai sama distributif, berarti X1 min H dikali X min H ditambah Y1 min K dikali Y min K. Nah, jadi ini strateginya untuk membuat persamaannya menjadi apa ya? Ya lebih sederhana dan lebih menyerupai persamaan lingkaran. Nah, jadi ternyata apa? Ya, kalau kita simpulkan, jadi rumus persamaan garis singgung dari lingkaran dengan persamaan X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan F kuadrat dengan titik singgung X1, Y1 ini adalah X1 min H dikali X min H ditambah Y1 min K dikali Y min K sama dengan F kuadrat. Nah, jadi ternyata rumusnya juga ada miripnya, tetapi di sini kita menggunakan bentuk pergeseran sebanyak 2 kali ya, untuk yang X sama Y, sama untuk X1 dan Y1. Nah, jadi ini bentuk persamaan garis singgung untuk lingkaran dengan pusat H, K. Jadi ternyata di sini kita harus munculkan kedua bentuk gitu ya, yang X1 min H sama yang X min H. Nah, ini ada harus hati-hati jangan sampai terbolak-balik. X sama Y ini merupakan variabel, X1 Y1 merupakan titik singgung yang diketahui koordinatnya. Ya, ini juga kalau dulu waktu SMA guru saya menyebutnya sebagai aturan bagi adil. Ya, tapi juga ini tentunya ada dasarnya ya, dan memang penjabarannya akan ya sedikit cukup panjang. Nah, baik, jadi ini pembuktiannya. Dan nanti untuk beberapa soal latihan Anda bisa langsung menggunakan rumusnya. Tetapi Anda juga berhati-hati. Kalau seperti ini berarti Anda harus membuat persamaannya menjadi bentuk semacam ini, bukan dalam bentuk kanonik. Jadi kalau masih dalam bentuk kanonik, ubahlah dalam bentuk seperti ini. Lalu Anda bisa menggunakan rumus persamaan garis singgungnya.
Ya, saya rasa itu untuk materi kita. Untuk materi persamaan garis kutub nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.